hari ini semua karena kebaikan. Kami ada hari ini semua karena berkat kemurahan, karena kasih karunia-Mu Tuhan dalam hidup masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau menyertai kami Tuhan sepanjang minggu, sepanjang bulan ini Tuhan. Kau masih memberikan kami kesehatan, Kau memberikan kami tameng perlindungan-Mu Tuhan, sehingga hari ini kami bisa bersama-sama untuk beribadah kepada-Mu Tuhan di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau bukan karena kasih-Mu Tuhan, kami tidak bisa berada di sini hari ini. Tapi kami mau bersyukur, kami mau mengembalikan Tuhan segala rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan hati yang bersukacita kami berada dalam hadirat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah hari ini Tuhan di dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Bapa Roh Kudus-Mu ada dalam setiap kami Tuhan. Dan Kau Allah yang membakar roh kami sehingga kami bersemangat. Kami menyala-nyala Tuhan dalam beribadah pada-Mu hari ini. Terpujilah Kau Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri saudara. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita mau bangkit untuk menghidupkan nama Tuhan. Mari saudara, kita semuanya. Pujikan bangkit Tuhan.
Pagi hari ini Bapak, kami menyiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dapat mengingat apa yang kami tangkap daripada-Mu Tuhan hari ini dan melakukannya dalam hidup kami, Bapak. Biarlah kami bersama-sama mau mengikut Engkau dan mengiring Engkau Tuhan dalam setiap jalan hidup kami Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Berkati juga hamba-Mu, Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah apa yang Bapak Gembala sampaikan Tuhan semuanya berasal daripada-Mu, sehingga kami jemaat-Mu Tuhan dapat bertumbuh dalam iman dan semakin kuat dalam menjalani hari-hari kami di depan. Pujilah Engkau Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di ibadah perdana adaptasi kebiasaan baru Gereja Elit Tabernakel Kemenangan Iman. Ya, walaupun mungkin di tengah-tengah situasi seperti ini, tetapi tidak akan pernah mengurangi sukacita kita. Amin. Kita tetap semangat untuk mengiring Tuhan apapun yang terjadi. Ya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembahasan kita tentang membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama. Kita belajar dari sebuah prinsip, the legal principle. Ya. Kita minggu yang lalu sudah belajar trust, ya. T-R-U-S-T, ya. Truth, reliability, terus unity, standard, time. Ya. Langsung ke kemarin kita sampai R, ya. Kita pagi ini akan belajar tentang reliability, ya. Atau dapat dipercaya. Saudara, untuk membangun hubungan dengan Tuhan, ya, dan sesama, kita perlu memiliki sikap seperti ini, karakter ini. Karena sesungguhnya kita memiliki Allah yang hidup, amin. Allah yang tidak berubah, Allah yang dapat diandalkan, Allah yang dapat kita percayai. Mari saudara dikasih Tuhan, kita akan belajar lebih jauh tentang kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang dimaksud dengan perkara ini? Kita baca ayat Alkitabnya, ya, tolong dibantu. Bilangan pasal 23 ayat 19. Dikatakan demikian, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bilangan pasal 23 ayat 19 mengingatkan kita tentang siapakah Allah yang kita sembah. Dia Allah yang tidak berdusta. Amin. Dia Allah yang dapat dipercaya. Amin. Dia Allah yang dapat kita andalkan. Inilah karakter Allah kita, saudara. Allah Israel, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Dia berfirman, maka apa yang diucapkan atau difirmankan itu pasti dilakukan atau digenapi. Ia berbicara dan pasti ditepati. Oleh karena itu di 1 Petrus dikatakan Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun orang menganggapnya itu sebuah kelalaian. Ini konteksnya berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kapan Tuhan datang? Jadi saya zaman sekolah minggu, masih anak-anak sekolah minggu, selalu dikatakan Tuhan Yesus mau datang, Tuhan Yesus mau datang. Sampai saya segede gini, sudah beranak 2, ada yang sudah punya cucu, kok Tuhan belum datang? Saya mau tanya, apakah Tuhan tidak menepati janjinya?
Kenapa Tuhan Yesus belum datang sampai hari ini? Belum waktunya. Kenapa Tuhan Yesus belum datang hari ini? Karena Dia menunggu kita supaya hidup kita ini apa? Beres, ya. Bertobat. Dia sabar terhadap kamu karena Dia menunggu kamu bertobat. Kata bertobat itu terjadi perubahan pola berpikir. Nah, jangan artikan pertobatan itu, oh saya tidak mencuri Pak, saya tidak membunuh, saya sudah tidak melakukan dosa-dosa seperti itu. Bertobat itu perubahan cara berpikir. Sampai detik hari ini ada banyak orang Kristen anak Tuhan, cara berpikirnya belum berubah. Mereka masih memandang segala sesuatu menurut kacamata dunia ini. Realita, materialisme, hedonisme, konsumerisme itu masih mewarnai kehidupan orang Kristen. Makanya Tuhan Yesus belum datang. Mari kita percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan pasti digenapi. Allah yang dapat dipercaya dan diandalkan. Makanya di Ibrani 10:23 saya tulis di sana, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya apa? Setia. Setia. Suami istri yang sudah menikah, apakah engkau pribadi yang setia kepada pasanganmu? Amin Pak. Saya tidak berselingkuh Pak. Pengertian setia di sini adalah apa? Apa yang diucapkan itu dilakukan. Loh, kita tidak berselingkuh, tidak ada will atau pil. Tetapi kalau kita ngomong tidak bisa dipercaya, omongan kita mencela-mencela, kita termasuk orang tidak setia. Karena definisi setia di sini berhubungan dengan apa? Apa yang diucapkan, dijanjikan, itu ditepati. Dia pribadi yang dapat dipercaya karena dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel umat Allah, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya digenapi. Dia selalu menepati apa yang Ia janjikan dan katakan. Saya harus tegaskan ini berulang-ulang. Karena ini di tengah situasi pandemi seperti ini, banyak orang percaya yang mulai kehilangan pengharapannya kepada Tuhan. Saya gereja, ngapain? Lancar habis. Sekarang minggu ke ibadah, apa? Pergi rekreasi. Apalagi pekan ini ada cuti ya kan? Masuk 2 hari kerja, kemudian cuti Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, 12 minggu. Kemudian Senin berjalan. Dan itu banyak orang percaya seperti itu. Mereka ibadah online bisa di mana saja. Sambil saya sedang tiduran pun saya bisa beribadah. Sambil saya cuci piring saya bisa beribadah. Tapi tidak punya sikap hati untuk beribadah menyembah Tuhan. Padahal ibadah yang sesungguhnya itu bukanlah soal ritual, bukanlah soal tempat, bukanlah soal waktu. Saya memberi tugas kepada pengurus untuk membaca sebuah artikel tentang Liquid Church. Tolong dibaca itu. Gereja sekarang ini sedang mengarah ke sana. Kita bukan lagi gereja yang mampat atau gereja yang padat yang terikat dengan aturan harus begini, harus begitu. Tapi kita mulai jadi gereja yang percaya. Artinya apa? Sama seperti air ini. Dia menyesuaikan tempat di mana dia ada. Kalau dia masuk gelas, dia bentuknya kayak gelas. Kalau dia jadi dimasukkan dalam botol, dia bentuknya seperti itu air. Gereja hari ini harus seperti itu. Jangan karena situasi pandemi lalu saudara berkata, Tuhanku, di mana janjimu? Kok nggak selesai masalah ini? Lalu saudara mulai kehilangan pengharapan. No, jangan seperti itu saudara. 1 Korintus 4 ayat 1-2. 1
pertanyaan untuk saudara dan saya pagi ini, sudahkah kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya di hadapan Allah? Alkitab mengatakan demikian. Demikianlah hendaknya orang memandang kami, memandang para pelayan-pelayan Tuhan, memandang orang-orang yang sudah diselamatkan sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Dari kata pistos itu faithful, kesetiaan. Jadi seorang yang memiliki karakter dapat dipercaya itu adalah orang yang memiliki kesetiaan. Amin. Faithful. Membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama. Kalau kita ingin berhasil dalam hubungan dengan Tuhan secara pribadi dan sesama kita, siapapun itu, jadilah pribadi yang dapat dipercaya. Saya mau beritahu pada saudara, kepercayaan itu mahal. Ketika Adam dan Hawa dipercaya oleh Allah, kelola taman ini, pelihara, mereka melakukan. Di satu yang tidak mereka lakukan ketika Tuhan berkata, jangan kau makan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman ini. Tuhan mempercayakan sesuatu kepada Adam dan Hawa, tapi sayang sekali kepercayaan Allah kepada mereka dilanggar. Mereka terbukti menjadi pribadi yang tidak bisa dipercaya. Mereka melanggar janji mereka, kesetiaan mereka kepada Tuhan. Bahkan saudara baca di Kejadian 3 itu, mereka malah apa? Saling menyalahkan satu sama lain. Apakah kita pelayan Tuhan yang dapat dipercaya? Semua kita adalah hamba-hamba Kristus. Amin. Jangan dipikir kalau hamba Kristus yang pelayanan di mimbar, yang khotbah, main musik, WL, itu hamba Kristus. Harus sekolah teologi ya. Saya belum menjadi hamba Kristus Pak kalau saya belum menyelesaikan AMI. Saya perlu selesai dengan AMI supaya saya yakin bahwa saya adalah hamba Kristus. Salah saudara. Lalu saudara tidak ikut AMI. Saya tidak ikut AMI. Saya tidak layak untuk main. Saya tidak ada gelar ministry di belakang nama saya. Bertobat saudara. Bukan itu yang kita bicara. Berarti hamba Kristus itu adalah harus menjadi pribadi yang dapat dipercaya, punya komitmen untuk setia kepada Tuhan, konsisten dengan apa yang diucapkan, dikatakan, menepati janjinya pada Tuhan, terus kemudian berani berkorban, berani berkorban demi menyenangkan Tuhan, dan berusaha melakukan yang terbaik. Tidak asal-asalan. Dalam pelayanan, dalam hidup, itu bisa dilakukan. Kehidupan saudara di gereja, saya di mimbar ini dengan kehidupan saya di luar, itu harus sama. Saudara bisa mengira seperti memilih Yesus, itulah kesukaan hatiku, jiwaku. Apakah di luar kita juga seperti itu? Kita menunjukkan bahwa kita adalah Kristus. Ketika di kantor, apakah saudara menjadi karyawan yang bisa dipercaya oleh pimpinan saudara? Atau percaya? Sebelum orang mau mempercayai perkataan rohani, terlebih dahulu mereka akan memperhatikan seberapa jauh saudara dan saya dapat dipercaya dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ini Lego prinsip. Sampai di sini kita masih ada waktu 5 menit. Saya selesaikan ini. Yang ketiga, unity, kesatuan.
Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yang dimaksud kesatuan di sini bukan seperti apa yang selama ini kita bayangkan. Kita ini berbeda-beda, lalu kita dipersatukan dalam satu wadah, yaitu tubuh Kristus, jemaat Elim Tabernakel. Pengertian kesatuan di sini adalah bukan seperti itu. Ini masih ada kaitannya dengan yang nomor 2 tadi, ya. Kesalahan yang banyak dilakukan orang Kristen sekarang ini adalah antara perkataan, pikiran, perbuatan itu tidak menyatu alias sinkron. Sekali lagi, antara perkataan, pikiran kita dan perbuatan kita itu tidak menyatu. Tuhan tidak mau hidup kita seperti itu, saudara. Kalau kita ingin sukses membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama, jadilah orang yang selaras, yang menyatu antara perkataanmu, pikiranmu, dan perbuatanmu. Mulut kita mungkin bisa mengucapkan ayat firman Tuhan, bisa nasihati orang luar biasa, tapi pikiran kita masih dikuasai pikiran negatif terhadap orang lain. Penuh prasangka curiga. Suami pulang terlambat dari mana saja kamu? Kok pulangnya jam segini? Anak pulang terlambat, kamu luyur ya? Biasanya kamu pulang segini. Pikiran curiga terus. Suami pikiran negatif sama istri. Kamu belajar kemarin buat saya kasih sudah habis. Buat apa saja? Kok sekarang minta lagi? Padahal mulutnya selalu mengucapkan firman. Bagaimana dengan perbuatannya? Tambah tidak sinkron lagi. Nah, kalau kita menjadi orang Kristen yang demikian, ya, tidak menyatu antara kehidupan rohani dengan jasmani kita, tidak sinkron, tidak cocok, kita akan mengalami kegagalan di dalam menjalin hubungan dengan Tuhan maupun sesama kita. Betul, saudara? Kalau istri punya suami yang tidak sinkron seperti itu, antara kehidupan rohani dia, doanya sehari bisa 2 jam. Tapi berkali marah, semua hancur rumahnya. Semua barang pecah belah itu hancur semua. Suaranya menggelegar sampai ujungkan pendengaran gua. Bisa. Oh, kalau puji-pujian hebat, karena dia seorang pemimpin pujian di sebuah gereja. Tapi kehidupan jasmaninya dia, waduh, nilai orang, waduh, perkataannya walaupun binatang Surabaya muncul semua. Kalau bikin status di sini, waduh, ngeri-ngeri status. Bisa. Itu namanya tidak dimiliki, nggak sinkron. Kita harus menjadi pribadi yang menyatu. Katakan, menyatu, unity. Ya, kalau kita mau berhasil dalam hubungan kita dengan Tuhan, jadilah pribadi yang bisa dipercaya dan ada kesatuan dalam diri kita antara perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Untuk itu, saudara, mengenai saudara dan saya di komunikasi tubuh Kristus di sini. Untuk itu kita harus hidup bersama. Untuk itu di gereja ini ada komsel. Dari komsel itu supaya kita bisa saling menegur, saling mengingatkan. Kalau ketua komsel diingatkan sama anggota komsel, jangan tersinggung. Saya ketua komsel, kok ditegur? Namanya apa? Kesombongan roh. Saya ini pembimbing, kok ditegur? Saya ini gembala, kok cuma negur? Itu berarti saya dan sinkron. Kalau menjadi pribadi yang bisa dipercaya, kita hanya hamba Kristus, kepada kita dipercayakan rahasia Allah. Apa rahasia Allah? Injil, kabar keselamatan itu rahasia Allah. Artinya dimanapun saudara dan saya berada, ketika kita di luar,
kita harus tetap mewartakan Yesus adalah Juru Selamat dalam hidup kita. Kita teruskan melayani anak, melayani mereka seperti untuk melayani Tuhan, supaya orang lihat ini pribadi Kristus itu. Melayani anak kecil-kecil apa betul? Orang-orang tidak mampu. Tapi kalau kita lakukan untuk Tuhan, wow, dahsyat. Yesus Kristus contoh. Orang-orang takjub mendengar pengajaran Yesus sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Dalam bahasa Inggrisnya penuh dengan otoritas. Tidak seperti ahli Taurat ngomongin wakil tentang kebenaran Allah, hukum Allah, tapi nggak cocok, nggak simpel. Jangan sampai terjadi. Ya. Orang Kristen harus menyatu. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk siapa? Sederhana soal makan minum. Tapi apakah dengan engkau makan dan minum engkau memuliakan Tuhan? Memang yang menajiskan kita itu bukan apa yang saudara bunuh. Saudara bebas makan apa saja. Tapi ya mbak, ya mikir, kalau usiamu sudah di atas 40 tahun, itu mulut jangan apa? Makan. Makan tahu campur, rasanya gak mau. Terus makan tahu campur, begini. Kalau nggak makan sate gulai, enggak. Kalau nggak makan yang bersantan-santan, kurang kental santannya, gak enak loh dewi itu. Apa ini? Enak loh dia nambah warung sebelah itu, kental santannya. Kalau suamimu seperti itu, ibu, tawaran aja. Di enak, di sayang, gak gelap, iya kan? Harusnya kita kan kontrol, betul kan? Itu yang seperti ojo makan manis-manis, gula darahnya tinggi, ada risiko ke situ. Ya harus dikurangi. Itu artinya apa yang kau makan minum engkau memuliakan Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah oh saya tidak merokok bapak-bapak, tapi kau makan lemak-lemak kolesterol, samirabon. Ini dia saudara. Yang muda-muda juga begitu. Kalau nggak makan sampai pergi sampai bukan, sampai 5 sendok, nggak ada sensasinya Pak Gem. Itu baru usus bolong. Rasanya kok. Gitu ya, usus bolong itu ya kan. Itu namanya kita tidak memuliakan Tuhan, saudara. Oh jadi pikir itu memuliakan Tuhan itu di gereja nyanyi-nyanyi, sehari 3 kali nyanyi gitu. Enggak. Tapi dalam praktek hidup saya ini soal makan hidup, belum soal yang lain. Mari saudara renungkan. Kita harus menyatu, ya, harus ada kesatuan. Jadi pagi hari ini kita harus memiliki prinsip baik. Jadilah pribadi yang dapat dipercaya dan ada kesatuan antara perkataan, pikiran dan perbuatan. Yakobus pasal 2 ayat 17 itu konteksnya ini saudara. Di ayat 15-16. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selama jalan saudaraku, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Lalu ayat 17, jika iman tidak disertai dengan perbuatan pada hakikatnya, banyak orang Kristen seperti ini. Kita harus berubah, maksud saya. Kita tidak cuma bisa mengutuk, tapi pasti dalam perbuatan yang benar. Oke, saya tidak panjang lebar. Jadi pagi ini kita sudah selesaikan. Jadilah pribadi yang dapat dipercaya dan
menyatu. Amin. Dan biarlah lewat prinsip ini kita mulai praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Besok kita ketemu orang, ayo kita hamba Kristus yang dapat dipercayai dan punya integritas. Perkataan, pikiran, perbuatan kita harus sinkron supaya kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Ya. Kebenaran dapat dipercaya, kesatuan itu seperti tonjolan pada balok Lego. Itu Lego yang memungkinkan kita membangun hubungan dengan sesama atau berhubungan. Tuhan senang kalau kita anak-anaknya orang-orang hidup dalam kebenarannya, bisa dipercayai dan kita mempraktekkan apa yang kita ucapkan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kami ibadah kami belajar tentang kebenaran firman-Mu, bagaimana kami membangun sebuah hubungan dengan Tuhan dan sesama kami. Kami harus menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Kami harus menjadi pribadi yang bisa diandalkan. Apa yang kami ucapkan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan itu menyatu. Tidak ada bertolak belakang. Kami mau menjadi pribadi seperti Engkau Yesus. Engkau adalah orang yang diurapi oleh Allah Bapa. Engkau menyampaikan kebenaran-Mu tidak hanya secara perkataan, tapi dalam perbuatan-Mu Engkau menunjukkan kepada kami satu pribadi yang memiliki karakter dapat dipercaya. Biar kami menjadi hamba-hamba Kristus yang dapat dipercaya. Apa yang kami lakukan, apapun itu dalam hidup kami sehari-hari, kami melakukannya bukan untuk manusia, tapi kami melakukannya untuk Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini, umat-Mu, jemaat-Mu, baik di gereja maupun di rumah yang bersama-sama beribadah, kami semua menangkap satu pesan firman Tuhan, bahwa kami harus menjadi pribadi yang dapat dipercaya, baik oleh Tuhan maupun oleh orang lain. Kami harus menjadi pribadi yang menyatu antara pikiran, perkataan kami, perbuatan kami itu sinkron, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita berbagi diri saudara. Kita akan tutup ibadah kita pagi ini. Sebelum ditutup, saya mau menyampaikan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melakukan ibadah onsite dan online. Onsite itu kita ada di gereja, itu namanya onsite. Ya. Kalau online kita menggunakan media online, yaitu Zoom. 2 minggu sekali kita usahakan ibadah selang-seling. Ya. Namun kalau perjamuan kudus kita online. Kenapa kok online Pak? Supaya kita sama-sama perjamuan, ya kan? Karena perjamuan itu kan kesatuan ya. Kalau ada yang onsite, ada yang online, ya itu jadi kita tidak bisa komunikasi, gitu ya, saudara. Jadi kalau minggu pertama kita perjamuan kudus, kita online. Selebihnya jadwalnya menyesuaikan, gitu ya. Dan untuk persembahan saudara atau perpuluhan, saudara berikan di akhir ibadah. Ketika saudara mau keluar, di situ ada kotak persembahan, saudara bisa memasukkan persembahan, ya. Dan jangan lupa sebelum meninggalkan gereja, saudara harus cuci tangan saudara dengan hand sanitizer. Di gereja kita banyak hand sanitizer yang disiapkan. Jadi tidak apa-apa, pakai saja. Tunggu habis waktu, nggak usah takut. Ya. Kita diberkati, ya kan? Pakai saja, ya. Selama untuk kepentingan ibadah, sering-sering pakai hand sanitizer atau sering-sering cuci tangan, ya. Gitu. Kita sama-sama beribadah, tetap beribadah, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan saya mengucapkan terima kasih buat saudara-saudara yang sudah hadir, yang sudah ikut mendukung terselenggaranya ibadah perdana pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Baik, mari kita akan tutup ibadah kita akan bersatu hati dengan doa.
Glory haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sudah menyertai ibadah perdana kami, ibadah adaptasi kebiasaan baru. Kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan sudah melawat setiap kami. Engkau sudah memberikan damai sejahtera sukacita di hati kami, bagi yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan, pesan firman Tuhan yang kami dapat pagi ini, biarlah ini menjadi rema dalam hidup kami. Kami mau melakukan kebenaran firman-Mu, kami mau hidup di dalamnya. Karena kami adalah sebenarnya hamba-hamba Kristus. Kami adalah alat yang Tuhan pakai untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah kepada semua bangsa. Pakai kami semua Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan. Bapa, hamba berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu yang hadir pagi ini, Engkau memberkati mereka satu persatu dengan segala kebutuhan apa yang mereka perlukan di hadapan Engkau. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang dapat diandalkan, anak-anak Tuhan yang menyatu apa yang mereka ucapkan dan mereka lakukan sama. Demikian juga untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kami berdoa supaya kami menjadi pribadi yang dapat diandalkan, jadi suami-suami atau istri-istri yang bisa diandalkan oleh pasangan kami masing-masing. Jadi anak-anak yang bisa diandalkan, dipercayai oleh orang tua kami, sehingga hubungan kami dengan Tuhan menjadi lebih baik dan semakin baik. Hubungan kami dengan sesama kami juga semakin hari semakin lebih baik. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan tutup ibadah kami pagi hari ini. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, Tuhan, Kau memberkati setiap persembahan yang akan dipersembahkan oleh jemaat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan memberkati apa yang mereka tabur. Kami percaya Tuhan, mereka menabur bukan untuk diri mereka, tetapi mereka menabur untuk kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di surga, dan kami teringat berdoa untuk bangsa negara kami yang esok hari akan merayakan hari kemerdekaannya yang ke-75 Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi ini Tuhan, bangsa kami tetap bersyukur bahwa 75 tahun Kau memberikan kemerdekaan untuk bangsa ini. Dan itu sesuatu hal yang sangat berharga bagi kami rakyat Indonesia. Berikan hikmat, kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan kepada pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, dan seluruh para menteri yang ada, supaya mereka betul-betul bisa memimpin bangsa ini, mengelola bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang bermartabat, nama Tuhan dipermuliakan, dan kami tetap bebas untuk beribadah di negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk setiap penanganan pencegahan COVID-19 yang sedang dilakukan. Kami bersyukur vaksin COVID sudah ditemukan dan sedang diproduksi massal. Kami berdoa supaya semua yang direncanakan bisa berjalan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami sebentar akan pulang tinggalkan tempat ini, biar kami semuanya mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat yang datang daripada Bapa di surga. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa yang mengasihi kita, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan karena Roh Kudus senantiasa memimpin hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya mari katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Minggu depan pembicaranya. Apa? Minggu depan pembicaranya. Oh ya, minggu depan pembicaranya Ibu Anggra ini atau Ibu Ana dari Malang ya.